Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, hari ini saya akan membuat video sebagai salah satu tugas kuliah pasca sarjana Unika Bogor, dosennya Bapak Dr. Kulit. Saya akan bahas beberapa kurikulum merdeka yang saya ambil dari beberapa sumber. Insya Allah nanti di deskripsi saya sebutkan sumbernya dari mana saja. Kurikulum merupakan salah satu elemen penting yang wajib ada dan dilaksanakan pada sebuah satuan atau lembaga pendidikan. Kurikulum ini berbentuk suatu perangkat yang di dalamnya memuat berbagai perencanaan kegiatan pembelajaran yang berbentuk suatu proses dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan di sekolah. Ali Mudofir 2012. Rancangan kurikulum menjadi sangat penting karena di dalamnya mengatur terkait tujuan, isi, bahan pelajaran atau materi ajar, serta cara pengaplikasiannya sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Undang-Undang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Nomor 19. Kurikulum sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan Undang-Undang Sisdiknas Bab 9 Pasal 36 Nomor 1. Adapun tujuan pendidikan itu sendiri diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Iwayang Chong Sujana 2019. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat guna mewujudkan dan melahirkan peserta didik yang unggul dan bermanfaat di masyarakat. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah generasi baru dalam menjawab tantangan pendidikan di era sekarang. Kurikulum Merdeka yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim merumuskan beberapa kebijakan baru. Secara konseptual, kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan bagi lembaga maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Faiz dan Kurniawati 2020, Prasetyo Basori dan Novi Nurlailisna 2020, Prati Meldasari 2019. Melalui kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat menjadi solusi saat learning loss yang terjadi karena dampak pandemi serta memperoleh kesempatan menjadi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan individual yang diminati. Itjen Kemendikbud Ristek. Menurut Zulkifli melalui laman Itjen, Kemendikbud menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memiliki perbedaan dari sebelumnya, di mana pada kurikulum ini guru diberi kebebasan untuk memilih format, pengalaman, dan materi esensial yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan dari sisi siswa, mereka punya ruang seluas mungkin untuk mengeksplor keunikan dirinya masing-masing. Adapun dalam hal pelaksanaan pun, guru perlu memahami kompetensi setiap siswa. Sehingga di awal pertemuan, pada ajaran baru, guru perlu mengeksplor kompetensi yang dimiliki pada setiap peserta didik yang akan guru ajar sebelum memasuki materi pembelajaran. Pembahasan terkait kurikulum Merdeka memang menarik untuk dipelajari dan dikaji lebih dalam lagi. Kurikulum ini cukup unik dan berbeda dari kurikulum lainnya, terutama dalam hal pelaksanaan pembelajarannya. Menariknya lagi, kurikulum Merdeka ini ditetapkan untuk menjadi opsi bagi lembaga pendidikan dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang merdeka atau lebih dikenal dengan Merdeka Belajar. Untuk itu, Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir, di mana esensi kemerdekaan berpikir ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini diharapkan mampu meningkatkan rangsangan kerja motorik otak
dalam memahami materi pelajaran atau ilmu pengetahuan dengan mengutamakan nilai-nilai karakter, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar versi Kemendikbud dapat diartikan sebagai penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang menuntut untuk menyenangkan dengan pengembangan berpikir yang inovatif dan kreatif oleh guru. Hal ini dapat menumbuhkan sikap positif murid dalam merespon pembelajaran. Saleh 2020 51-56. Silviana Purni dalam Seminar Nasional Merdeka Belajar dalam Menggapai Indonesia Maju 2045 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 memaparkan 4 program kebijakan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, USBN diganti dengan menjadi ujian asesmen pada tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan, dan ujian nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Yang kedua, UN tahun 2021 diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan sesuai karakter. Pada asesmen ini juga ditekankan penguasaan aspek literasi dan numerisasi dengan merujuk standar internasional. Yang ketiga, RPP dipersingkat dan dibuat simpel serta semudah mungkin. Dan yang terakhir, yang keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas sesuai daerah. Shirley et al. 2020 183-190. Sesuai Peraturan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mutu pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru atau pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan. Dari peraturan pemerintah ini sangat penting untuk setiap lembaga pendidikan memperhatikan mutu pembelajaran agar mutu pendidikan di sekolah tetap terjaga bahkan berkembang. Peraturan ini perlu ditindaklanjuti oleh institusi pendidikan melalui berbagai macam program dan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru seperti seminar, workshop, dan pelatihan secara berkelanjutan agar guru menjadi lebih profesional sehingga berdampak pada kemampuannya dalam mengelola pembelajaran yang bermutu. Karena bidang kita pendidikan, kita coba mulai dari sana untuk meningkatkan pendidikan. Kita mulai dari visi misi dulu. Dalam pembuatan visi misi kita berangkat dari mana? Kebanyakan kita cuma copy paste saja. Itu salah besar. Padahal dalam pembuatan visi misi itu kita harus mempertimbangkan berbagai dasar kebijakan dan landasannya. Setidaknya landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Sehingga dalam pembuatan visi misi kita harus berangkat dari analisis. Ada 2 analisis, yaitu yang pertama analisis SWOT, yaitu bagaimana strength, weakness, opportunity, treatment yang ada dalam latar pendidikan kita. Yang kedua adalah analisis stakeholder, masyarakat yang berkepentingan. Ada users, dunia usaha, wali murid, dan seterusnya. Sehingga pendidikan kita nyambung, tidak cuma membentuk hasil pendidikan perabaan saja. Makanya kita
harus selalu bergerak dan menggerakkan dunia pendidikan kita dengan selalu menghitung pangsa pasar kita, yaitu pangsa pasar tradisional, pangsa pasar institusional, pangsa pasar kreatif inovatif, pangsa pasar lintas sektoral, pangsa pasar transformatif. Tapi apa yang mau distrategeni kalau kita tidak punya bekal materi atau pengetahuan? Dan juga strategi sebagus apapun bagaimana bisa diterapkan kalau yang menerapkan tidak ahli atau profesional. Tapi seprofesional apapun itu bagaimana akan berdampak baik kalau tidak dilandasi dengan jiwa yang baik, tulus dan ikhlas. M. Fahmi, Taraba 2016-148. Dalam bukunya Sudarwan Danim 2007 mengatakan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu perlu melibatkan 5 faktor yang merupakan unsur dari lembaga tersebut, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Kelima unsur ini harus terlibat dan saling berhubungan dalam mencapai pendidikan berkualitas. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, maka perlu adanya transformasi kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 3 dan Pasal 37 Ayat 1. Kurikulum sekolah harus terdiversifikasi dengan program Merdeka Belajar agar dapat berjalan secara berkesinambungan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta perlunya transformasi manajemen pendidikan nasional yang masih memiliki problem dalam mengatasi setiap kebijakan pendidikan yang saling tumpang tindih. Dengan adanya transformasi manajemen pendidikan ini, melalui konsep Merdeka Belajar diharapkan mutu pembelajaran di sekolah dapat bermutu dan mampu menghasilkan generasi bangsa yang bersaing secara global. Serli et al. 2020 183-190. Terima kasih sahabat yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah. Terima kasih, mohon masukannya apabila dalam video ini banyak kesalahan-kesalahan. Dari awal sampai akhir, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باللياليك عمال بناديك مستقل عينيك وهيصل وعيك بلي مسغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك.